rakit PC gaming 9 jutaan di tahun 2022 kira-kira bakal bisa apa? Full HD kah rata kanan, atau 2K atau 1440 rata kanan, atau bahkan bisa 4K. Nah, kali ini saya akan coba rakit sebuah PC gaming yang kisaran 9 jutaan dan kita akan lihat nanti hasilnya seperti apa, apakah bisa bermain sampai 4K atau enggak dengan VGA yang harganya 3 jutaan aja. Baik, sebelum komponennya ini semua saya pasang ke dalam motherboard terus ke dalam casing, saya akan coba perkenalkan dulu atau bahas dulu mengenai komponen atau semua komponen yang akan dirakit. Mulai dari CPU ya, mulai dari prosesornya. Di sini saya menggunakan prosesor Ryzen 5 5600 yang non X dan non G. Terus untuk motherboardnya di sini saya pakai ASRock B550M Pro. Terus untuk RAM-nya saya di sini pakai dari tim Tech Create 3600 mHz 16GB dual channel 2x8. Terus untuk VGA-nya di sini saya gunain RX 6600 XT dan di sini dari Furion. Terus untuk PSU-nya di sini saya pakai Pyrocolux dan ini katanya yang disebut PSU kembang api. Nah, ini nanti saya coba akan sedikit bahas juga, terus kenapa sih pilih ini gitu kan. Terus untuk coolernya atau fan casingnya ini saya pakai dari GameMax. Ini harganya cuma 30 ribuan satunya. Saya di sini ada beli 3 karena untuk casing yang saya beli ini ada free-nya 2. Jadi saya cuma beli 3 dan slotnya emang cuma 5 gitu. Terus untuk casing. Nah, di sini agak lumayan berat. Di sini saya casingnya pakai dari Raptor ya, Raptor 1650. Jadi di sini untuk depannya ini pakai baut biasa, terus ininya juga udah tempered glass. Terus nah di sini tuh di dalam tuh udah ada fan-nya 2, jadi udah dikasih free 2. Tinggal fan yang atas sama yang belakangnya. Nah, untuk peripheral tambahannya ya karena memang ini rakitan PC pertama saya, jadi saya beli juga untuk keyboardnya, dan ini dari Fantech P31. Mana 31? Ya, Fantech P31. Dan ini isinya tuh udah ada keyboard, mouse dan mousepadnya. Harganya cuma 178 ribuan. Jadi kebetulan lagi promo juga. Oke. Mungkin itu komponen-komponennya yang akan saya rakit di rakitan PC saya ini. Dan sebelum lanjut ke rakit PC, saya akan coba bahas keempat komponen ini. Agak nggak terlalu detail, tapi saya akan coba jelasin spesifikasinya, terus bukan compare dari performance, tapi kenapa menggunakan si kubu merah ini, dua-duanya kubu merah AMD. Terus kenapa ini juga menggunakan Pyrocolux ya, ini sih kata orang-orang ini PSU yang kembang api atau sering meleduk atau apa. Nah, saya akan coba bahas nih keempat komponen ini, komponen utama lah.
Kalau untuk RAM sih enggak terlalu akan saya bahas, karena ya ini kalau RAM sebenarnya ini bukan RAM gaming, tapi di sininya tuh kayak RAM untuk kreator katanya. Tapi ini untuk gaming, di youtuber lain juga, reviewer yang lain itu udah dites. Untuk gaming itu juga cukup menjanjikan lah performance-nya. Oke, yang pertama ini dulu, coba saya siniin dulu. Oke, yang pertama ini ada Ryzen 5 5600. Oke, saya akan coba sebutin dulu spesifikasinya. Mungkin kalian nanti bisa lihat di gambar. Saya akan coba tampilin gambarnya untuk spesifikasi lengkapnya. Jadi Ryzen 5 5600 ini itu 6 core 12 thread. Terus untuk base clocknya itu ada di 3,5 GHz, dan untuk max bosnya atau boost clocknya itu ada di 4,4 GHz. Dan ini belum ada integrated grafiknya, jadi harus pakai VGA. Kalau nggak pakai VGA ini nggak tampil nanti di layarnya. Nah, kenapa pilih Ryzen 5 5600? Yang pertama sih yang jelas harganya lumayan terjangkau gitu kan, dibanding kompetitornya di Intel itu. Untuk yang setara ini kalau nggak salah itu i5 2400 atau i5 1400, tepatnya saya kurang tahu, tapi yang setara atau hampir setara ya Intel i5 12400 yang seri F nya, atau yang nggak ada seri F atau seri K nya itu juga hampir setara dengan ini. Dan harganya itu cukup lumayan ya, jauh lah ya dibanding ini. Nah, ini saya dapat di Tokopedia harganya 2,139, jadi ya sekitar 2,1 atau 2,2 juta lah ya. Dan kenapa nggak pilih yang G atau yang X? Nah, kalau untuk yang G itu alasannya karena memang ya karena kebeli juga, ini kebeli VGA nya, jadi ya buat apa beli yang ada integratednya gitu. Dan lagi pula yang integrated itu biasanya performanya itu ya lebih rendah dibanding yang non integrated grafik gitu. Nah, kalau untuk yang X, kenapa nggak milih yang series X nya? Karena kalau lihat performance-nya itu ya ada peningkatan untuk yang series X, tapi nggak begitu dengan harga yang beda sekitar, kalau nggak salah berapa ya, 700 ribuan. Jadi harus nambah 700 ribuan untuk beli yang series X nya, tapi untuk performance-nya kayaknya nggak terlalu jauh juga gitu. Jadi diputuskan untuk beli yang 5600 nya aja gitu. Itu alasannya untuk milih kenapa beli Ryzen gitu kan. Dan memang jujur saya pribadi ya lebih mengikuti dari teknologinya AMD dibanding Intel, walaupun Intel juga saya ngikutin gitu kan perkembangannya. Dan memang entah kenapa saya lebih suka AMD gitu kan dibanding Intel. Walaupun kalau ada budget mungkin boleh dicoba juga gitu kan beli Intel nanti, untuk Intel yang series 13 generasi 13 yang terbaru. Baik, yang kedua ada motherboard ini dari ASRock B550M Pro 4, dan ini saya dapetin kisaran harga 1,7 sama di Tokopedia semuanya. Dan kenapa pilih ini tuh sebenarnya ada di brand lain yang setara juga, tapi kenapa milih ini karena memang dari segi spesifikasinya itu cukup ya untuk beberapa tahun ke depan, mungkin untuk 3 atau 4 tahun ke depan ini masih bisa digunakan upgrade gitu kan, tanpa perlu beli motherboardnya. Jadi cuma beli CPU nya, prosesornya, atau beli VGA nya gitu kan. Dan untuk spesifikasinya itu ini support Ryzen 5000 series, jadi nggak perlu update BIOS lagi. Terus juga soketnya AM4, jadi
ini bisa sampai Ryzen 9 5950X ya. Jadi yang jadi Ryzen series AM4 yang tertinggi lah, ataupun Ryzen 7 5800X 3D. Jadi ini masih bisa. Terus untuk RAM-nya ini bisa di OC, di overclock ke 4700 MHz, jadi cukup tinggi, tapi masih DDR4. Terus untuk expansion slotnya itu ada untuk VGA, ada dua untuk VGA nya, jadi ada untuk yang PCIe generasi keempat sama generasi ketiga. Terus untuk storage nya juga ini ada bisa dua SSD NVMe jadi bisa dua sekaligus SSD NVMe nya, nggak cuma satu, dan yang satunya itu generasi keempat, satunya generasi ketiga. Terus ini juga micro ITX, jadi bukan yang ITX yang agak gedenya ataupun bukan yang mini ITX. Oke. Selanjutnya ini dulu deh, VGA nya dari ini VGA RX 6600 XT dari Furion. Nah, buat kalian mungkin baru lihat atau baru pertama kali tahu gitu kan, Furion ini brand lokal asli Indonesia. Jadi Furion ini ngeluarin VGA RX 6600 XT ini, tapi nggak ngeluarin untuk series yang lebih tingginya lagi. Jadi 6700 itu kalau saya lihat belum ada. Jadi ini series paling tingginya untuk VGA card dari AMD. Ada juga VGA card dari Nvidia yang Furion ini keluarkan. Nah, kenapa pilih Furion 6600 XT ini? Karena ini harganya bisa dibilang mungkin agak nggak masuk akal gitu kan dibanding brand-brand lain. Jadi saya dapetin ini jujur di harga 3,1, dan ini saya dapetin di toko official store-nya gitu. Jadi di official store Tokopedia gitu kan. Nanti saya juga akan cantumkan linknya. Nah, ini dapat 3,1. Jadi dengan brand lain itu yang masih jual di 3,9, 3,8, 4,2, bahkan ada yang jual di 4,3 gitu kan. Walaupun yang jual di 4,3 itu mereka ngasih free 2 games gitu kan, tapi rata-rata di sekitaran 4 jutaan gitu kan. Jadi ini beda dengan brand lain sekitar mungkin 900 sampai 1 juta gitu kan, 900.000 sampai 1 juta, dan itu cukup besar gitu kan perbedaannya. Mungkin nggak masuk akal, tapi ya ini garansi resmi juga, ini dikeluarin Furion asli gitu, ini bukan fake gitu kan, dijualnya oleh official store-nya, terus juga di Furion official store-nya, dan bahkan ini kan udah, ini distributornya dari AGS ya. Dari official store AGS-nya pun malah harganya itu ya di bawah 3,5 gitu. Jadi ya bukan fake gitu kan, ini emang asli gitu kan, RX 6600 XT. Sebenarnya untuk sekali lagi gitu kan, kenapa pilih AMD? Ya karena memang AMD ini harganya relatif murah gitu kan dibanding Nvidia ataupun yang sekarang baru keluar itu dari Intel Arc gitu kan. Nah, untuk yang setara dengan RX 6600 XT ini itu ada RTX 3060 ataupun RTX 3060 Ti. Tapi kalau yang Ti nya mungkin lebih tinggi dari ini ya. Tapi untuk yang RTX 3060 itu ya harganya jauh banget gitu kan sama ini. Kalau sama ini udah jauh banget, sama yang brand yang bagus pun kayak MSI gitu kan, atau Asus, ASRock. Untuk yang Nvidia 3060 ini harganya kalau nggak salah sekitar 5 jutaan lebih, 5,5, bahkan ada yang jual 6 juta. Sedangkan untuk AMD ini harganya udah 4 juta, bahkan ya power color sendiri pun jualnya 3,9 gitu kan, kayak gitu. Jadi ya murah, dan ini bisa untuk gaming
full HD rata kanan juga sih gitu kan. Di sini kan ada kan full HD gaming, dan ini bisa rata kanan semua. Nah, nanti kita akan coba gimana performanya di gaming, khususnya untuk game AAA ya. Kalau e-sport sih harusnya udah dilibas semua gitu kan. Nah, untuk spesifikasinya nanti saya akan tampilin juga, tapi untuk yang globalnya itu ini untuk bus width-nya ini di 128 bit, terus GPU clock-nya 2359 MHz, bus clock-nya ini 2589 MHz, dan memory clock-nya 2000 MHz. Ini udah arsitekturnya RDNA 2. Terus untuk memory size-nya, VRAM-nya ini 8 GB gitu kan. Di sini ada 8 GB. Terus juga udah support PCIe generasi keempat. Walaupun untuk line-nya ini di sini masih 8 ya. Terus untuk VGA ini, PSU-nya itu minimum kalau di website resminya sih 500 watt ya. Kalau di sini sih 550 atau lebih besar dari 550 watt. Terus untuk memori RAM-nya rekomendasinya sih 16 GB, dan udah support Windows 10, kan Windows 11 juga harusnya udah support sih. Udah DirectX 12 juga gitu kan. Oke, untuk VGA itu aja. Nah, ini ada power supply dari Aerocool, dan ini adalah series Lux yang 550 watt. Sebelum disebutin alasannya kenapa, saya akan coba sebutin spesifikasinya dulu. Jadi untuk spesifikasinya ini 550 watt. AC inputnya ini 200 sampai 200 volt. Terus juga ada DC output voltage-nya ada 3,3, 5 volt, 12 sama 5. Terus ada max output current-nya ada 20 ampere, 42, 0,3, 2,5. Jadi totalnya 550 watt. Dan ini harusnya sih udah kuat ya ngangkat VGA RX 6600 XT ini. Karena kan ini TDP-nya itu berapa ya? 160 watt. Jadi harusnya 160 ini kan full load ya. Jadi kalau dipakai full load banget 160, mungkin 150 atau 160, dan ya dengan komponen-komponen lain ya mungkin sekitar 250 watt kali ya. Kayaknya nggak mungkin nyampe 300 watt sih. Terus untuk konektornya 20 plus 4 pin atau 24 pin kali 1 itu untuk motherboard. Terus ada 12 volt yang 4 tambah 4, 8 pin kali 1. Terus ada yang PCIe 6 plus 2 pin kali 1, ini untuk VGA. Jadi untuk VGA itu yang 6 plus 2. Terus ada yang peripheral, jadi kayak untuk cooling gitu kan, untuk fan. Terus ada untuk SATA, di sini ada 4. Jadi mungkin bisa pasang nanti SSD SATA atau hard disk biasa sebanyak 4 buah. Oke. Oh ya, untuk PSU ini kalau teman-teman mau cari ini udah 80 plus atau belum, teman-teman bisa kunjungi aja websitenya di 80 plus, terus dicek, dan jangan lupa ngeceknya itu karena di sini tuh 80 plus bronze-nya itu ada 230 volt EU ya, mungkin atau ya euro atau apa, saya kurang tahu. Jadi kalau teman-teman cek itu jangan lupa tabnya tuh dipilih yang 230 volt 230 V EU tulisannya. Nah, di situ ada list PSU ini Aerocool Lux 550 watt. Jadi kalau ada yang bilang nggak ada di 80 plus, mungkin belum cek dengan penuh gitu kan. Nah, terus kenapa pilih ini, padahal banyak yang bilang kalau ini tuh kayak katanya kembang api, mudah meleduk gitu kan. Walaupun sebenarnya banyak juga yang udah pakai 2 tahun, pakai 2 tahun setengah, 3 tahun, 1 tahun, baik-baik aja gitu kan. Mungkin tergantung listrik di rumah kalian juga kali ya.
untuk kualitas dari si PSU ini. Tapi ya dari certified-nya sendiri kan udah 80 plus bronze, jadi ya harusnya sih udah udah bisa dipastikan kalau ini tuh aman gitu kan untuk komponen PC kalian gitu. Dan yang jelas ini harganya ya emang murah, mungkin bisa dibilang kayak kok nggak masuk akal gitu kan, 550 watt cuman 475.000. Ini harganya 475.000 gitu kan, sedangkan dengan brand lain 550 watt itu contohnya mungkin kayak cooler master itu sekitar 650 atau 700 ribuan gitu. Jadi harganya lumayan jauh gitu kan, 200 mungkin 200 sampai 300 ribu perbedaannya dengan brand-brand lain gitu kan. Tapi ya untuk kalian yang mungkin mau rakit PC ya menurut saya jangan ragu ya kalau mau beli Aerocolux ini, karena udah ada certified-nya juga. Terus kalau emang bermasalah ya teman-teman bisa klaim garansinya gitu kan. Ini garansi berapa ya, saya lupa, 2 tahun kalau nggak salah ya, 2 tahun garansi, jadi bisa diklaim garansinya asal jangan sampai kerusakannya itu ke komponen-komponen lain gitu kan, terutama kayak motherboard, VGA ataupun prosesor gitu kan. Jadi ya dijaga juga gitu kan, ketika udah dipakai ya dirawat gitu kan, supaya dari PSU nya ini tuh aman gitu kan untuk komponen PC kalian yang lain. Oke, mungkin alasannya itu ya kenapa saya pilih PSU ini. Ya harganya pertama murah, terus juga certified-nya udah 80 plus bronze, kalian bisa cek. Terus juga banyak yang memang menggunakan ini dan ya aman-aman aja gitu kan. Mungkin kalau yang bermasalah karena memang PSU ini tuh lakunya tuh banyak banget, jadi ya yang bermasalah mungkin hanya sebagian aja gitu kan, mungkin sebagian kecil malah yang bermasalah gitu kan. Oke, mungkin untuk review spesifikasi dan alasannya, curhatan dikit kenapa pilih komponen-komponen ini gitu kan untuk rakitan PC saya, seperti itu. Oke, mungkin kita akan lanjut untuk coba pasang semua komponennya ke dalam motherboard, dan nanti motherboardnya akan dipasang ke dalam casing.